Apa sih pengangguran itu? Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Kemudian mengukur tingkat pengangguran. Itu merupakan tugas Badan Statistik Negara, di mana mereka melakukan survei dan membagi warga negara menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pekerja atau employed, kemudian bukan angkatan kerja, dan yang terakhir yaitu pengangguran terbuka atau unemployed. Yang pertama yaitu bekerja atau employed merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dilakukan paling sedikit 1 jam dalam seminggu secara tidak terputus. Kemudian yaitu bukan angkatan kerja, merupakan penduduk usia kerja yaitu berusia 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya. Contohnya yaitu pensiun dan orang-orang yang memiliki cacat fisik dan tidak bisa bekerja. Kemudian yaitu pengangguran terbuka atau unemployed, yaitu mereka yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja. Kemudian terdapat 3 rumus atau 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat pengangguran. Yang pertama yaitu untuk mengukur angkatan kerja, yaitu jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah orang yang tidak bekerja. Kemudian mengukur tingkat pengangguran yaitu jumlah orang yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Rumusnya yaitu angkatan kerja dibagi populasi penduduk dewasa dikali 100%. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengangguran friksional, yang kedua ada pengangguran struktural, dan yang ketiga ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini pengangguran yang terjadi karena perekonomian sedang mengalami resesi. Contohnya ketika perekonomian negara sedang menurun karena krisis, konflik politik ataupun perang, dan juga ada perekonomian yang karena perusahaan mengalami kerugian seperti misalkan investasi yang salah dan juga ditipu oleh konsumen. Lalu, ada juga yang dikenal dengan istilah pengangguran alamiah atau natural unemployment, yang artinya meskipun perekonomian dalam negara dalam keadaan normal, tingkat pengangguran akan selalu ada. Baik data sendiri, tingkat pengangguran tersebut tidak bisa hilang dengan sendirinya bahkan dalam jangka waktu yang panjang. Pengangguran alami ini terbentuk dari pengangguran friksional dan pengangguran struktural. Kemudian pengangguran friksional. Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara. Contohnya durasi waktu yang dibutuhkan untuk para pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan gaji dan posisi yang mereka inginkan. Bisa juga durasi waktu untuk mencocokkan pekerjaan yang mereka inginkan memang sesuai dengan keahlian mereka. Selain itu juga keahlian tenaga kerja yang sudah tidak diharapkan oleh perusahaan. Contohnya kurang informasi. Seseorang yang belum mengenal teknologi akan kesulitan untuk mendapatkan dan mengakses info tentang lowongan kerja. Lalu, kenapa sih pengangguran friksional tidak dapat dihindari? Pengangguran friksional tidak dapat dihindari karena memang mencari kerja dan menjadi lowongan kerja akan selalu menemui jeda waktu yang membutuhkan sulit untuk saling bertemu. Selain itu, kebutuhan informasi serta syarat yang ada di lowongan kerja itu terbatas, sehingga menjadi hambatan bagi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan impiannya. Berikut kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama, menyiarkan lowongan kerja. Yang kedua, memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan industri yang selalu berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, pembangunan industri padat karya baru. Yang keempat, melakukan transmigrasi agar terjadinya pemerataan di berbagai sektor pekerja. Yang kelima, agen tenaga kerja yang dikelola pemerintah yang bertugas untuk melakukan pencocokan antara para pencari tenaga kerja dan pekerjaan yang mereka inginkan. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah salah satu jenis pengangguran yang terjadi akibat perubahan pada bentuk ekonomi suatu wilayah maupun negara. Oleh sebab itu, pengertian pengangguran tipe struktural adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan dari barang maupun jasa keinginan pelanggan tidak bisa dipenuhi oleh para anggota tenaga kerja. Beberapa alasan dibalik mengapa fenomena tersebut dapat terjadi antara lain adalah keterampilan, industri, pekerjaan, hingga lokasi geografis tenaga kerja tidak memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan sehingga mengubah struktur ekonomi. Penyebab pengangguran struktural. Yang pertama, tingkat pendidikan rendah. Masyarakat yang telah menyelesaikan studi belajar di sekolah maupun pada jenjang perkuliahan akan memiliki peluang lebih besar dalam bekerja di suatu perusahaan. Yang kedua, perkembangan teknologi. Tergantikannya pekerjaan-pekerjaan seiring dengan berkembangnya teknologi. Yang ketiga, perubahan kondisi pasar. Perubahannya kondisi pasar dalam suatu wilayah maupun negara juga dapat menyebabkan pengangguran tipe struktural. Pergeseran seperti diperlukannya teknologi baru dapat berdampak pada menurunnya permintaan tenaga kerja. Contoh pengangguran struktural bisa diumpamakan dari perubahan struktur perekonomian yang berubah dari yang mengandalkan bidang pertanian lalu berubah menjadi bidang perindustrian. Karena perubahan struktur tersebut, maka pekerja biasa bekerja sebagai petani dituntut untuk memiliki kemampuan bekerja dalam bidang industri. Keahlian yang dimaksud ini seperti keahlian untuk bisa mengoperasikan mesin pabrik, tapi
Karena kebanyakan petani tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan, maka para petani yang tidak memiliki pekerjaan karena lahan pertaniannya telah dirubah menjadi pabrik ini bisa digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dampak pengangguran struktural. Adapun dampak pengangguran struktural pada suatu wilayah atau negara apabila dibiarkan berlarut-larut akan sangat terasa pada sektor perekonomiannya. Konsekuensi tersebut antara lain dapat berupa: 1. Menurunnya tingkat produksi bruto yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, berkurangnya kemampuan masyarakat khususnya yang terkena pengangguran jenis struktural untuk dapat berbelanja. Yang ketiga, berkaitan dengan dampak pertama, tabungan masyarakat akan menurun dan menyebabkan melambatnya investasi. Cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, meningkatkan modal bisnis. Untuk mengurangi pengangguran jenis struktural, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan pergantian atau turnover karyawan dan sirkulasi modal bisnis. Yang kedua, membuka usaha mandiri. Apabila tidak segera mendapatkan pekerjaan akibat adanya pengangguran jenis struktural, pertimbangkan membuka usaha sendiri berbekal koleksi dan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, melatih dan mengedukasi terkait penguasaan teknologi baru. Yang keempat, migrasi ke wilayah yang memerlukan tenaga kerja.